Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan pembahasan dan penerapan algoritma naik Bayes dengan anggota saya, Antonia Andriani Yudasma Insani dengan NIM 118228058 dan rekan saya Muhammad Rizky Razuardi dengan NIM 119929003. Yang pertama, saya akan membahas tentang algoritma naik Bayes. Algoritma naik Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma naik Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Naik Bayes mengandalkan probabilitas dari record. Contohnya adalah probabilitas kasus dadu. Berapa peluang munculnya angka 4 dalam satu kali lemparan? Yaitu 1/6. Berasal dari kemungkinan angka 4 muncul dalam satu kali lemparan dan berasal dari total angka yang terdapat pada dadu tersebut. Persamaan teorema Bayes untuk klasifikasi sebagai berikut. Dengan keterangan sebagai berikut. Persamaan teorema Bayes untuk data kontinu. Jika persamaan sebelumnya merupakan persamaan yang digunakan dalam proses klasifikasi, maka untuk klasifikasi dengan data kontinu digunakan rumus densitas Bayes. Rumus sebagai berikut. Dengan keterangan sebagai berikut. Tahapan algoritma naik Bayes. Dengan tahapan yang pertama, menghitung jumlah kelas atau label. Kedua, menghitung jumlah kasus per kelas. Ketiga, kalikan semua variabel kelas. Dan yang keempat, bandingkan hasil per kelas. Kali ini saya akan mencontohkan tentang tahapan algoritma naik Bayes, yaitu dengan data training. Ada pelanggan, kartu pelanggan, panggilan, dan blok. Itu merupakan atribut umum. Sedangkan bonus adalah kelas atau label. Dengan data testing, kita akan menggunakan Fernando dengan kartu, panggilan, dan blok. Namun kita akan mencari bonus prediksi untuk kelas labelnya. Akankah ia mendapat ya atau tidak? Untuk langkah yang pertama, kita akan menghitung total record pada kelas atau label. Dengan bonus, pada label bonus berapa kali ya dari total data? Yaitu ada 8 kali. Pada label bonus, berapa total record datanya? Yaitu 11 record data. Maka probabilitas ya sama dengan 8/11. Sedangkan probabilitas tidak sama dengan 3/11. Untuk langkah yang kedua, karena Fernando memiliki kartu pasca bayar, maka kita akan mencari kartu yang bertuliskan pasca bayar. Pada kolom kartu,
Hitung pasca bayar yang memiliki bonus ya. Pasca bayar ya sama dengan 6/8. 6 sama dengan total kartu pasca bayar dengan bonus ya. 8 sama dengan total data ya pada label bonus. Dan untuk pasca bayar tidak sama dengan 0 dibandingkan 3. Untuk langkah yang ketiga, Fernando memiliki panggilan yang cukup. Sehingga kita akan mencari panggilan yang cukup. Pada kolom panggilan, hitung cukup yang memiliki bonus ya. 3 berasal dari panggilan cukup dengan bonus ya. 8 berasal dari total data ya pada label bonus. Dan untuk cukup tidak sama dengan 1/3. Untuk langkah yang keempat, Fernando memiliki blok rendah. Sehingga kita akan mencari blok data yang rendah. Pada kolom blok hitung rendah yang memiliki bonus ya sama dengan 1/8. 1 sama dengan total blok rendah dengan bonus ya. 8 sama dengan total data ya pada label bonus. Dan untuk rendah tidak sama dengan 2 dibanding 3. Untuk langkah yang kelima, atribut-atribut yang memiliki ya dijadikan satu kolom. Dan untuk atribut-atribut yang tidak sama, kita jadikan satu kolom. Untuk mencari bonus untuk Fernando, kita kalikan probabilitas ya dan probabilitas tidak. Probabilitas ya sama dengan 8/11 dikali 6/8 dikali 3/8 dan dikali 1/8 dengan hasil sebagai berikut. Probabilitas tidak sama dengan 3/11 dikali 0/3 dikali 1/3 dan dikali 2/3 dengan hasil sebagai berikut. Bandingkan hasil antara probabilitas ya dengan probabilitas tidak. Karena hasil probabilitas ya lebih besar, maka pada data testing Fernando akan mendapat bonus ya. Untuk selanjutnya yaitu praktek akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Lazuardi, NIM 1199290003 akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh teman saya, yaitu untuk mencoba dan mempraktekkan algoritma naive Bayes baik menggunakan rapid miner ataupun perhitungan manual dengan Excel. Yang pertama yaitu akan melakukan perhitungan manual dengan Excel menggunakan data training berupa data pemilu KPU. Berikut adalah data pemilu KPU yang akan kita uji dengan algoritma naive Bayes. Karena pada data ini ada dua tipe, yaitu data classifier dan juga ada data continue. Saya akan mencoba perhitungan manual data classifier. Ketiga ini adalah merupakan data classifier, sedangkan dari kolom terpilih atau tidak ini merupakan kelas atau labelnya. Untuk memulai perhitungan manual algoritma naive Bayes, yang pertama kita mencari probabilitas dari kelasnya, yaitu probabilitas iya atau tidak.
Setelah itu kita akan mencari probabilitas dari masing-masing kolom, mulai nama partai, jenis kelamin, dan juga kecamatan. Yang pertama yaitu nama partai politik akan kita pilih. Kita copy. Nah, ini adalah partai-partai politiknya. Selanjutnya jenis kelamin. Kita filter advance, copy. Selanjutnya yaitu kecamatan. Copy. Ini nanti yang akan kita cari probabilitasnya. Yang pertama, probabilitas ya dari kolom terpilih atau tidak menggunakan count if. Pilih isi dari kolom terpilih atau tidak, blok semuanya. Lalu karena akan mencari ya, maka kriterianya ya. Dibagi dengan count dari data terpilih atau tidak di blok semua. Dan ketemu hasil probabilitasnya sebesar 0,9. Selanjutnya akan mencari probabilitas dari tiap-tiap kolom classifier. Yang pertama yaitu probabilitas dari nama partai politik yang mempunyai kelas ya. Jadi nama politik dan kelas ya. Menggunakan count-if. Yang pertama partai politiknya, di blok semua kolomnya. Lalu kriterianya yaitu nama partai. Lalu kolom yang kedua yaitu yang ya, yaitu kelasnya terpilih atau tidak di blok semua.
Lalu karena iya, maka menggunakan iya ini dibagi dengan konif dari kelasnya, yaitu yang kolom terpilih atau tidak. Pakai yang iya karena akan menghitung yang probabilitas yang iya, maka akan terlihat hasil probabilitasnya. Tinggal drag dan drop sehingga semua akan memiliki hasil. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Rumusnya sama, tinggal di copy paste 000 semua, karena untuk jenis kelamin kolom yang digunakan bukanlah kolom A melainkan kolom C. Jadi untuk rumusnya yang kolom A harus diganti kolom C. Caranya di blok semua, tinggal Ctrl H, diganti $A menjadi $C karena kolom C. Replace all, selesai, maka hasilnya akan tampil probabilitasnya. Selanjutnya kecamatan. Masih menggunakan rumus yang sama, tinggal copy paste, namun beda di kolomnya. Karena ini kecamatan, maka menggunakan kolom D bukan kolom A. Maka di blok Ctrl H, kolom A diganti kolom D. Replace all, selesai, lalu tinggal di drag. Nah, maka untuk mencari probabilitas tiap-tiap kolom, mulai partai politik, jenis kelamin, kecamatan, sudah didapatkan probabilitasnya. Selanjutnya akan mencoba menghitung data testing menggunakan probabilitas yang sudah didapat ini. Kita buka dulu data testingnya, yaitu menggunakan data pemilu KPU testing. Ini data yang akan kita tes menggunakan perhitungan naive Bayes berdasarkan probabilitas yang sudah kita hitung tadi. Copy paste. Nah, di sini kita akan menghitung yang classifier, bukan yang data continue. Nah, untuk data testing ini kita akan memprediksi terpilih atau tidaknya berdasarkan data-data classifier berikut ini, yaitu caranya dengan mencari probabilitas iya dan tidak tiap-tiap data. Nanti yang probabilitas lebih besar maka akan menjadi hasil dari prediksi. Pertama yaitu mencari probabilitas ya dari tiap-tiap data menggunakan rumus. Yang pertama, probabilitas ya-nya dikali dengan lookup dari yang pertama yaitu
data nama partai, sehingga diklik kolom Hadi Nurani yang pertama. Lalu tabel array dari perhitungan yang sudah kita buat, yaitu tabel ini diblok semua. Lalu karena kita akan mencari probabilitas ya, maka yaitu ada di tabel kolom keberapa dari tabel ini, tabel nama partai politik yang sudah kita hitung. Karena ya ada di kolom kedua, maka ditulis 2. Dikali lagi dengan VLOOKUP. Sekarang akan menggunakan kolom jenis kelamin. Diklik jenis kelamin yang pertama. Lalu tabel jenis kelamin yang sudah kita hitung, yaitu menggunakan tabel ini. Lalu indeks ya ada di kolom sama kolom kedua. Lalu dikali dengan VLOOKUP lagi untuk kolom ketiga, yaitu kecamatan. Lalu tabel kecamatan yang sudah dihitung diblok semua. Lalu ya tadi ada sama di tabel atau kolom kedua. Enter, dan terdapat, bisa dilihat hasilnya. Nah, untuk hasil ini bisa ditarik ke bawah, lalu muncul semua hasilnya. Untuk yang tidak, sebenarnya sama, dan tinggal menggunakan rumus ini, hanya saja diganti. Karena kolom tidak pada tabel yang sudah dihitung di kolom ketiga, bukan kolom kedua, maka diganti kolom kedua diganti kolom ketiga. Ya, akan muncul, lalu ditarik, selesai. Nah, untuk hasil prediksinya, seperti yang saya bilang tadi, dicari nilai yang terbesar menggunakan if. Jika nilai kolom ya lebih besar dari kolom tidak, maka hasilnya ya. Namun jika lebih kecil, maka hasilnya tidak. Dan keluar hasil prediksinya, tinggal ditarik, maka akan keluar hasil prediksinya. Seperti itu cara menghitung algoritma naïve Bayes menggunakan step perhitungan manual dengan Excel. Selanjutnya saya akan mencoba perhitungan algoritma naïve Bayes dengan RapidMiner. Buka RapidMiner. New process. Lalu masukkan new building block yang nominal age validation. Untuk decision tree diganti dengan naïve Bayes. Hubungkan, lalu ke main process, masukkan read Excel,
import data pemilu KPU, ganti tipe data dan atributnya, jenis kelamin binomial, nomor urut polinomial, daerah poli, terpilih atau tidak, label, hubungkan ya, jalankan, maka performanya tampil. Lalu ini simple distribution naive Bayes-nya, ada dua kelas seperti yang manual, kelas ya dan kelas tidak. Lalu ada plot view. Nah, di plot view ini kita bisa melihat berdasarkan atributnya. Ada juga distribution tabel. Nah, untuk di distribution tabel ini bisa kita bandingkan dengan perhitungan manual yang sudah saya lakukan. Nah, untuk partai politik bisa dilihat untuk partai politik prediksi atau perhitungan ya atau tidaknya sama, hanya saja ini pembulatan. Lalu untuk yang atribut jenis kelamin bisa dilihat juga sama, dan juga untuk kecamatan hasil perhitungan rapid winner dengan manual juga sama, hanya beda di pembulatan. Ini example datanya. Kira-kira seperti itu untuk mencoba aplikasi naive Bayes menggunakan rapid miner. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.